Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik. Ya, semua sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Semua ada? Baik. Ya, sebelum kita belajar, Pak absen dulu ya. Kapten, Ariyanti, Claudia, Ayun Damoy, Sari, Rimsli, Esti, Jal Pendra, Kenan, Lastri, Michael, Muhammad, Prisilia, Rian, Rido, Roni, Andre, Fikri, Vila, Yendro, Dirgansa, Iwan. Ya, hari ini semua hadir. Sebelum kita belajar, silakan rapikan tempat duduk, pakaian. Kalau siapkan alat tulis, buku, ballpoint, siap memang di meja ya. Silakan. Sudah? Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, kami minta salah satu orang untuk boleh memimpin kita dalam doa. Teman-teman, hati Tuhan di dalam hati kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti ada di surga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu ampun orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Semangat. Kalau begitu, Pak tes satu-satu dulu. Bisa ya? Bisa? Bisa. Pak tes keluar penglihatan dulu. Fokus tidak? Dengar kata kunci. Kita ulangi. Sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan kita baca kunci dulu. Kita explain dulu ya. Kata kuncinya pegang. Bisa? Kata kuncinya pegang. Kalau bisa Pak tidak ada kata Pak sebut dalam ini penyebut itu Pak tidak sebut kata pegang, maka tidak usah pegang. Pakai contoh. Pegang kepala, pegang. Telinga. Mas tetap tahu? Ya, bisa paham? Bisa. Kita mulai ya. Pegang kepala. Pegang telinga kanan. Pegang dagu. Pegang testa. Ya, gampang kan? Gampang. Sekali lagi. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang testa. Pegang dagu. Ada yang salah. Ulang. Agak cepat ya. Pegang kepala. Pegang telinga kanan. Pegang dagu. Pegang dagu lagi. Ada yang kaku. Ya, tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai lanjut lagi, Pak masih ada lagi tambahan. Pak, maunya hari ini dalam proses pembelajaran kita hari ini kita harus semangat ya? Bisa tidak? Bisa. Kalau Pak bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Bisa? Seperti biasa ya? Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus.
semangat? Sudah. Ada yang masih mengantuk? Tidak. Tidak ada. Kemarin kita baru selesai dengan pembelajaran 6 di subtema 3. Tema 1 ya. Di tema 1 itu masih kita bahas tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia. Ada yang masih ingat organ gerak hewan? Ya. Ada yang masih ingat apa itu bergerak? Apa itu bergerak? Benar. Jadi bergerak itu adalah perpindahan bagian tubuh, baik seluruh maupun sebagian tubuh ya. Jadi ketika misalnya Pak bergerak seperti ini ya, ini namanya bergerak. Kalau bermain bola, apakah bergerak? Nah, kita menggunakan organ ya, organ kaki. Untuk bermain bola voli, kita menggunakan tangan. Itu pada manusia. Kalau pada hewan, kalau misalnya kelinci, dia ketika meloncat menggunakan apa? Kaki ya, sebagai penekanan ya. Dia menekan untuk mendapat tenaga. Bisa? Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara. Pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, sebelum kita bahas satu-satu, Pak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi, nanti di dalam proses pembelajaran kita hari ini ketika kita membaca teks, kita diharapkan untuk menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku teks. Bisa ya? Semua sudah punya buku? Sudah. Terus yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi nanti di dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan menuliskan bentuk peta pikiran. Tahu peta pikiran? Yang biasa orang bilang mind map. Nah, di dalam teks bacaan itu kita membuat peta pikiran berdasarkan kata kunci yang ada, berdasarkan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Bisa ya? Ya. Terus yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Jadi nanti di dalam teks yang ada di dalam buku itu, anak-anak diharapkan supaya mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan. Dan nanti silakan kalau misalnya Pak bilang baca, mari kita baca sama-sama. Usahakan kita menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan. Terus yang terakhir, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagian cara kerja organ pernapasan hewan. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita hari ini ada satu sesi yang namanya sesi diskusi. Yang Pak sudah bentuk kelompok seperti ini, yang sebelumnya Pak sudah bentuk memo ya. Jadi nanti di dalam kelompok kita berdiskusi. Biasanya seperti biasa, di dalam berdiskusi ada yang namanya notulen atau yang bagian tulis, yang sekretaris, ada ketua, dan ada anggota. Ketika mempresentasikan hasil diskusi, maka ada yang namanya moderator. Dia yang membuka dan menutup kegiatan diskusi. Bisa? Bisa ya. Nah, sebelum kita bahas tentang organ-organ pernapasan pada hewan, silakan perhatikan
gambar yang ada di depan. Perhatikan gambar yang ada di depan dan ada di dalam buku halaman 1. Silakan buka. Silakan perhatikan gambar yang ada. Di dalam gambar itu sudah ada dengan pertanyaannya ada 7 ya. Perhatikan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Sudah? Sebelum Pak meminta beberapa siswa ke depan untuk menceritakan kembali gambar yang ada di buku, kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari ada menjumpai kambing, ada melihat ayam, ada melihat itik, ada melihat dia punya teman, ada ya. Kalau setiap hari kan kita bertemu itu kan teman ya. Nah, turun silakan turun tangan. Sudah selesai mengamati? Sudah selesai lihat apa yang ada di gambar? Sudah? Kalau sudah Pak minta 3 orang untuk ke depan, boleh menceritakan apa yang dia lihat. Silakan. 4 orang juga silakan. Mungkin dari masing-masing kelompok. Oke, siapa deh? Dari kelompok 3. Tiap-tiap kelompok. Sudah? 2 orang di sini, 2 orang di tengah. Bisa? Ya. Kelompok 1 mana? Gede, silakan. Apa yang kalian lihat di buku? Manusia dan itik dan air. Kelompok 2. Ada manusia, Ya. kambing, Ya, benar. ayam, Ya. itik, dan juga bebek. Ya. Terus kelompok 3. Silakan. Ada manusia, kambing, itik, ayam, dan juga bebek. Terakhir kelompok 4. Ada manusia, kambing, ayam, dan itik. Ya. Nah, semuanya yang teman kita 4 orang yang sebutkan ini semuanya benar. Ada kambing, ada manusia, ada ayam, ada itik, ada bebek. Nah, di dalam gambar itu kira-kira ada persamaan tidak? Ada. 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 Persamaannya apa kira-kira? Membutuhkan makanan tempat tinggal, makhluk hidup. Apa ya? Sama-sama makhluk hidup. Apa lagi? Membutuhkan oksigen, membutuhkan udara. Apa lagi? Membutuhkan tempat tinggal, Membutuhkan makanan. membutuhkan makan dan minum. Apa lagi? Cukup. Terus di gambar tersebut ada perbedaan tidak? Ada. Perbedaannya di mana? Berkembang biak. Cara berkembang biaknya beda-beda ya. Terus apa lagi? Cara bernapas, bentuk tubuh. Apa lagi? Cara berjalan. Sudah? Kalau sudah, kita beri tepuk tangan untuk teman. Ya. Jadi di dalam gambar itu punya perbedaan dan persamaan. Sementara itu di gambar itu kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya yang tadi kalian sebutkan bahwa mereka membutuhkan oksigen. Nah kalau begitu, apa yang kita lakukan supaya ketersediaan oksigen itu bisa terjadi? Ya, ya, membersihkan halaman lingkungan. Apalagi? Melestarikan lingkungan. Betul. Melestarikan lingkungan dengan cara menanam. Supaya di sekitar lingkungan itu terlihat apa? Hijauan. Terus yang berikut. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Cara kita dalam masyarakat itu bagaimana cara kita untuk melestarikan udara supaya tetap terjaga? Ketersediaannya tetap terjaga. Selain itu, jangan
Jangan membuang sampah sembarangan ya. Ketika kita membuang sampah sembarangan maka apa? Udara? Ketika ada kotor-kotor di halaman, maka udara yang kita hirup juga tidak bersih. Seperti pada materi yang kemarin, ketika di lingkungan itu ketika ada yang misalnya ada menebang pohon, maka harus menanam kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi ya. Bisa? Bisa. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, Pak beri kesempatan untuk buku-buku halaman 3. Silakan baca. Baca dulu. Silakan baca dulu. Nanti sebentar di tengah itu Pak akan persilakan untuk masing-masing baca. Silakan baca. Seperti biasa sebelum kita masuk dalam pembahasan kita hari ini, kita membaca dulu ya. Sudah? Sudah baca? Sudah. Di situ di teks itu tentang apa? Dayu dan hias. Nah, setelah membaca di teks itu, silakan anak-anak buat tulis informasi sebanyak-banyaknya sesuai kata kunci yang tadi Pak sudah sampaikan. Kira-kira kata kunci apa di dalam teks itu, silakan tulis. Tulis informasi sebanyak-banyaknya, nanti kita sampaikan. Pak minta masing-masing untuk menyampaikan hasilnya. Silakan tulis. Ada 6 ya. Nah ini, silakan tulis informasi sebanyak-banyaknya sesuai peta pikiran yang ada. Kira-kira dari teks yang tadi, ikan apa yang dipelihara, siapa yang memeliharanya di mana, kapan ikan itu dikasih makan, terus kapan akuarium itu dibersihkan, dan apa yang diperhatikan saat Dayu melihat ikan-ikan hiasnya. Sudah? Ada 6 pertanyaan situ. Silakan jawab ya. Sudah? Nah, apa nama jenis ikan yang dipiara? Ya, ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Ya? Kirson, di mana ikan hias itu dipiara? Ya, di sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Vila. Setiap hari. Kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Irkan? Seminggu sekali. Kalau dibersihkan 2 kali dalam seminggu bisa tidak? Bisa ya. Semakin bersih semakin bagus. Nah yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan. Ya. Mulut ikan terbuka dan menutup. Si Dayu ini dia penasaran.
ya toh? Kenapa kok ikan itu mulutnya buka tutup? Dia penasaran. Ada nggak tidak kira-kira apa? Kenapa mulut ikan itu buka tutup? Menghirup udara dalam air. Ya, Angga. Kira-kira kenapa mulut ikan itu buka tutup? Menghirup udara dalam air. Itu kenapa? Kira-kira? Menghirup udara. Firson, kenapa mulut ikan itu buka tutup? Selain itu, kira-kira apa? Menghirup oksigen. Ya, jadi udara dan oksigen itu sama ya. Nah, di dalam teks itu si Dayu ini dia penasaran kenapa kok ikan mulutnya buka tutup. Itu karena si ikan ini dia menghirup oksigen atau itu adalah bagian dari proses pernapasan. Jadi ketika ikan buka tutup mulutnya di dalam air itu adalah bagian dari proses pernapasan. Sudah? Nah, bukan hanya ikan saja, tapi banyak makhluk hidup juga punya proses pernapasan yang beda. Nah, ini yang hari ini kita harus bahas. Selain ikan, ada serangga, ada amfibi, ada reptil, ada mamalia. Bisa ya? Bisa. Jadi, di antara yang jenis makhluk hidup yang sudah Pak sebutkan itu punya sistem pernapasan yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita bahas, kita masuk di dalam pembahasan kita. Ini, seperti manusia, hewan juga bernapas mengambil oksigen dan membuat karbon di Jadi bukan hanya manusia saja, tapi hewan juga ketika dia menghirup oksigen, lalu dia harus mengeluarkan karbon dioksida. Tapi tidak apa itu karbon dioksida? Ya? Tidak tahu? Ada yang tahu? Karbon dioksida itu adalah sisa-sisa hasil pembakaran di dalam tubuh. Ya. Kalau misalnya ada yang pernah buang angin, ada yang pernah buang angin? Pernah ya? Nah, kenapa kita harus buang angin? Itu adalah sisa-sisa dari hasil pembakaran di dalam tubuh. Yang kita buang angin itu disebut dengan angin palsu, ya toh? Tidak lagi dibutuhkan di dalam tubuh, ya. Itu terletak pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada hewan dia berbeda dengan manusia. Ikan berbeda dengan manusia. Bahkan sesama hewan sekalipun sistem pernapasannya beda. Nah, ini, silakan lihat ini. Coba amati gambar yang ada. Ini namanya apa? Ya, cacing tanah. Cacing tanah, ya? Perhatikan, ada yang sudah pernah lihat cacing di rumah? Sudah. Atau bukan di rumah tapi di sawah? Sudah? Cacing itu hidupnya di mana? Ya? Di tempat yang lembab. Atau ada di panas? Ada cacing yang di panas? Tidak. Biasanya kalau misalnya karena kita punya kawan yang sering-sering kita sering jalan kiri kanan tidak jelas, biasanya kalau orang biasanya begini, dia ini kayak cacing kepanasan. Sudah pernah lihat cacing kepanasan? Sudah. Dia bergerak ke kanan, terus begini. Lucu dia. Bisa ya? Jadi tujuan cacing hidup di tempat yang lembab itu supaya apa? Supaya dia jangan panas. Betul? Supaya dia jangan kepanasan. Kalau kepanasan maka kulitnya pasti kering. Nah, cacing itu harus hidup di tempat lembab. Di tubuh cacing itu apa? Ada apa? Yang sudah pernah pegang cacing? Berlicin ya? Kenapa berlicin? Karena mengandung
Lendir, dia berlendir ya. Kenapa berlendir? Supaya memudahkan penyerapan oksigen atau udara, supaya kulitnya tetap lembab. Nah, cacing itu bernapas dengan menggunakan apa? Kulit. Ada mulut? Tidak ada. Ada hidung tidak? Berarti cacing bernapas menggunakan kulit. Di bawah kulit cacing itu ada sel darah, sel pembuluh darah ya. Di dalam sel pembuluh darah itu ada yang namanya apa? Hemoglobin. Ada satu zat yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu dia punya fungsinya untuk mengikat oksigen. Setelah itu baru mengedarkannya ke tubuh cacing. Tadi di awal Pak bilang bukan hanya manusia tapi hewan juga menghirup udara lalu membuang karbon dioksida. Nah, pada cacing ketika dia menghirup oksigen melalui kulit, maka dia membuang karbon dioksida juga melalui kulit. Karbon dioksida itu disebut dengan CO2. Sementara oksigen itu didalamkan dengan O2. Terus yang berikut, ini alat pernapasan pada serangga. Tahu serangga tidak? Tahu. Serangga itu seperti apa? Ya, seperti? Apa lagi? Kecoa. Apa lagi? Belalang. Apa lagi? Kupu-kupu. Jadi serangga itu, siapa yang sudah pernah pegang belalang? Yang sudah pernah pegang lebah? Sudah pernah lihat lebah? Sudah. Di belalang itu, coba perhatikan nanti di sampingnya. Ada pori-pori kecil itu yang dinamakan dengan spirakel. Apa namanya apa? Spirakel. Nah, serangga ini bernapas menggunakan trakea. Nah, dari pertanyaan, dari mana udara itu bisa masuk ke trakea? Untuk udara itu untuk bisa sampai ke trakea itu, dia awalnya melalui pori-pori di tubuh serangga. Nah, pori-pori itu biasanya disebut dengan spirakel. Ya, jadi udara masuk melalui spirakel menuju ke trakea. Trakea itu adalah sebuah organ pernapasan pada serangga. Dia berbentuk seperti tabung. Sudah? Di dalam trakea ada lagi cabang di dalamnya, namanya trakeola. Namanya apa? Trakeola. Ini. Nah, ini coba perhatikan. Perhatikan di depan. Boleh satu-satu. Ayo, boleh di depan. Silakan. Silakan. Kira-kira dari gambar ini gambar serangga apa? Lebah. Mana yang disebut dengan pori-pori? Ya, biasanya pori-pori itu disebut dengan spirakel. Mana yang disebut dengan trakea? Di dalamnya. Ya, silakan dulu. Terus yang berikut, itu pada lebah ya. Yang berikut, alat pernapasan pada ikan. Nah, ini yang tadi kita sudah baca di awal pembelajarannya. Yang kini sudah baca itu. Ikan ini dia bernapas menggunakan menggunakan insang. Ikan itu memiliki satu organ yang unik, yang miripnya kayak saringan. Tahu saringan? Tahu. Saringan itu yang disebut dengan insang. Insang itu dia berwarna merah. Ada insang yang warna hitam? Ada tidak? Ada. Nah, itu ikan apa di punya nama? Ikan busu-busu. Bisa ya? Kurang semangat. Sebelum kita lanjut, kalau misalnya Pak bilang tepuk 1,
tepuk satu lagi, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Nah, kita mulai ya. Tepuk 1, tambah 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Semangat. Semangat. Tepuk 3. Semangat. Manut muka. Nah, lanjut. Alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan ketika di dalam air, mulutnya pasti buka tutup, buka tutup. Nah, yang tadi kita sudah bahas di dalam teks Dayu dan ikan hias. Dayu juga penasaran, Pak sendiri juga penasaran. Kalian penasaran tidak? Ikan itu ketika dia di dalam air, mulutnya seperti ini. Nah, itu adalah proses dari pernapasan pada ikan. Ketika mulutnya terbuka, maka aliran air yang masuk itu membawa oksigen. Maka insangnya buka tutup. Ya. Nah, ketika udaranya masuk melalui mulut ke insang, maka ikan juga mengeluarkan karbon dioksida juga melalui insang. Ini. Kami ke salah satu orang di depan. Kenan mari. Silakan di depan. Ini adalah gambar apa? Ikan. Gambar apa? Ikan. Mana yang disebut dengan insang Kenan? Ini ya. Mana yang disebut dengan mulut? Yang gambar biru ini apa? Ya? Air. Betul? Betul. Silakan duduk. Ya, kalau tepuk tangan. Perhatikan ini adalah gambar ikan. Ini adalah yang garis-garis ini adalah lengkung-lengkung ikan. Yang gambar warna hijau biru ini bukan alat mancing ya. Ini adalah arah aliran air. Artinya air itu dia masuk melalui mulut ikan, lalu dia menuju ke insang. Kenapa aliran air itu dia masuk menuju insang? Karena di dalam aliran air itu terdapat oksigen. Nah ini, perhatikan. Ini adalah lembaran insang yang sangat tipis. Ya, ini. Terus darah mengandung oksigen yang seperti ini. Kalau darah mengandung oksigen itu seperti ini. Sementara yang warna ini, yang kayak kosong ini, warna biru ini adalah darah yang tidak mengandung oksigen. Jadi seperti darah kotor ya. Lanjut. Nah ini adalah rahang ikan. Pernah lihat mulut ikan rahang bagian bawahnya? Pernah lihat? Nah, ini rahangnya, paling depan itu rahang. Sementara yang biru ini adalah aliran air. Ketika air masuk dia terbagi ya. Yang gambar garis-garis merah ini namanya apa? Insang. Jadi mulut ikan itu membuka dan menutup, dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Jadi rongga mulut yang ini, bagian sini. Ketika dia mengembang, maka itu adalah untuk menghisap air. Terus yang berikut, alat pernapasan pada amfibi. Nah ini yang sering pakai temui di banyak tempat. Pak biasa waktu masih musim hujan ketika di sawah, Pak sering lihat ada air yang tergenang. Di dalam itu ada semacam ikan yang punya ekor itu. Awalnya Pak berpikir bahwa itu ikan, anak ikan. Tetapi ternyata itu bukan ikan, itu adalah kecebong. Kecebong itu dia biasa orang disebut bilang apa? Katak berekor.
Nah, katak ini, fase katak ini atau dalam fase berudu atau kecebong, dia bernapas masih menggunakan insang. Insangnya tepatnya di luar permukaan tubuh. Sementara katak muda, katak dewasa, dia beranjak ke katak muda, maka ekornya sudah putus. Lalu dia bernapas, mulai dia beranjak ke katak muda, maka insang itu ada yang namanya insang dalam. Dia mulai terjadi fungsi organ pernapasan paru-paru dalam katak itu mulai berfungsi. Jadi katak itu dia bernapas menggunakan paru-paru. Ada yang pernah pegang katak? Kulitnya licin tidak? Licin. Jadi dia juga dari kulit juga ya. Oke, paru-paru. Nah ini adalah kecebong. Saat masih dari kecebong, ini adalah insangnya di luar ya. Terus ini adalah katak dewasa. Nah ini adalah paru-parunya. Paru-parunya ada berapa sini? Sepasang. Yang gambar merah itu namanya apa? Usus. Setelah umur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru katak. Sekarang kita masuk di organ pernapasan pada reptil. Tahu reptil? Tahu. Nah, yang termasuk jenis reptil ini itu ular, apalagi badak, cicak, buaya dan biawak. Tahu biawak? Tahu ya. Nah, binatang atau yang reptil ini pada jenis hewan berjenis yang reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil dia terletak di tengah rongga dada. Di dalam rongga dada itu paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Ya. Nah, kalau begitu sebelum udara sampai ke paru-paru, prosesnya bagaimana sehingga udara bisa masuk sampai di paru-paru reptil? Pertama-tama udara masuk melalui hidung. Setelah itu ke batang tenggorokan. Baru menuju ke paru-paru. Ingat baik-baik, kalau misalnya nanti kita orang tanya bagaimana proses atau cara kerja dari organ pernapasan pada reptil. Maka pertama-tama udara masuk dari hidung melalui batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Dia membuang karbon dioksida juga melalui hidung ya. Terus yang berikut. Nah ini. Ya terus silakan maju ke depan. Silakan. Mana yang disebut dengan paru-paru? Gambar bagian atas. Yang bagian atas. Yang hitam itu. Mana yang disebut dengan tulang rusuk yang melindungi paru-paru? Garis-garis. Terus mana hidungnya? Ya. Oke. Silakan duduk. Jadi udara masuk itu pertama-tama melalui hidung. Setelah itu masuk ke batang tenggorokan atau disebut dengan trakea ya. Ada glotis, ada trakea. Setelah itu masuk ke paru-paru. Dia model kayak biasa kita timbalon itu. Ada yang pada timbalon? Ketika udara masih yang belum ada, dia mengempes ya. Setelah udara masuk, dia mulai kembung. Ini. Dia semacam balon dilindungi ya. Terus yang berikut alat pernapasan pada burung atau apes. Burung ini, siapa yang pernah lihat burung? Ya sudah lihat burung terbang, burung hinggap, ya pernah piara burung, ya turun tangan. Burung ini dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, proses pernapasan pada burung itu melalui apa? Pertama melalui hidung. Setelah itu ke hidungnya di mana?
Di atas, lubang ini di atas paru burung. Bukan di paru-paru, di atas paru burung. Moncong ini, ya, di atas itu ada lubang. Setelah dari lubang hidung, dia menuju ke mana? Arah trakea. Setelah dari trakea ke kantong udara dulu, ya. Di kantong udara itu sebagian masuk menuju ke paru-paru. Jadi kantong udara pada burung itu dia berfungsi untuk menyimpan udara. Di saat burung terbang, maka dia tidak menghirup udara. Sebaliknya di saat burung tidak terbang, maka dia menghirup udara. Untuk lebih jelas coba kita perhatikan. Nah ini udara masuk dalam hidung, mulut. Dia menuju ke trakea. Dari trakea menuju ke kantong udara dan sebagiannya menuju ke paru-paru. Yang berikut, alat pernapasan pada mamalia. Kenapa disebut dengan mamalia? Ya. Hewan yang menyusui. Ya, yang beranak. Sudah. Nah, mamalia ini dibagi menjadi dua. Berapa? Dua. Kalau begitu, yang menyusui itu seperti apa? Kalau ke sini? Apa? Domba. Apa lagi? Anjing. Apa lagi? Kerbau, sapi. Sebelah sini. Apa lagi? Gajah. Jerapah. Apa lagi? Apa lagi? Selain itu, apa lagi? Sudah, apa lagi? Lumba-lumba itu? Pernah lihat lumba-lumba? Pernah. Ya tahu? Nah, dalam mamalia ini dibagi menjadi dua kategori. Ada mamalia darat, ada mamalia air. Mamalia darat itu dengan mamalia air itu memang cara menghirup udaranya berbeda, ya. Kalau dari mamalia darat, dia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia air juga demikian, tapi proses pernapasannya berbeda, ya. Berbeda dalam artian begini. Kalau di mamalia darat, dia pertamanya melalui apa? Hidung. Setelah itu trakea. Nah, ini perhatikan. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, batang tenggorok dan paru-paru. Rodi silakan datang sini. Cepat. Silakan. Kalau gambar yang ini namanya apa? Ini apa ini? Mana yang paru-paru? Terus mana yang trakea? Yang hidung mana? Ya, silakan duduk. Jadi ini adalah sistem pernapasan pada mamalia darat, dalam hal ini kuda, ya. Jadi udara masuk melalui hidung, terus ke trakea, lalu ke paru-paru. Ini namanya paru-paru. Jadi mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah ini adalah mamalia air. Mamalia air ini agak unik. Ketika mamalia air menyelam, hidungnya ada dilengkapi dengan namanya katup. Di dalam hidung itu ada dilengkapi dengan, bukan di dalam hidung, hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Kalau di dalam air, katup dari mamalia air ini tertutup, hidungnya tertutup. Di saat mamalia air muncul ke permukaan air, maka katupnya terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta membuang karbon dioksida. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Tidak apa-apa. Tanya saja.
Yang mau bertanya silakan. Kirana jangan sampai mau bertanya apa silakan. Ya? Tidak ada? Masa tidak ada? Berarti semua sudah mengerti? Tanya saja, sampai di sini apa yang belum dimengerti? Mungkin di saat penjelasannya Pak tadi mungkin terlalu cepat sehingga anak-anak lupa sebagian atau masih bingung di mana. Silakan. Pak, enak ini. Apa yang menutup? Hidung pada paus, pada mamalia air. Nah, ini. Hidung mamalia air ini pada ikan paus ini, air lumba-lumba ini, dia dilengkapi dengan katup. Sekali lagi, dilengkapi dengan katup. Saat mamalia air menyelam, tahu menyelam tidak? Dia di dalam air, maka katupnya tertutup. Saat dia muncul ke permukaan air, maka katupnya terbuka. Saat itulah, ketika katupnya sudah terbuka, saat itulah mamalia air apa? Menghirup oksigen sekaligus membuang karbon dioksida. Sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, maka kelompok yang sudah Pak bagi sebelumnya kita akan berdiskusi. Bisa ya? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nanti di sini itu kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ini LKPD-nya, tempat kerjanya. Nanti tulisin kelompok 3. Sudah? Ini kelompok 4. Nanti tulisin kelompok 4. Yang 1, 2 sampai 6 itu tulis nama anggota kelompok. Sudah? Sudah. Siapa yang bagian tulis kelompok 1? Yang bagian tulis Ali. Yang kelompok 2 siapa yang bagian tulis? Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, silakan. Isi dulu. Jawab dulu. Perhatikan. Nah, di sini dapat apa? Nanti baru tulisin. Tulislah dari bagian cara kerja bergerak pada Muhammadiyah. Maka silakan jawab. Cukup satu saja dulu. Ini dapat organ gerak pada apa? Ini nanti dulu. Ini pada rektil. Cukup nomor 1. Jadi ada nomor 1 di sini. Sudah? Saya telah diskusi, lalu kita presentasi. Terang ya. Ada yang masih bingung? Tulis sudah dulu. Yang tanya ini. Dapat terang pada apa? Cukup jawab dulu. Yang dapat serangga, kelompok mana yang dapat serangga? Kelompok 2, kelompok yang dapat amfibi. Kelompok 1 yang dapat mamalia. Kelompok 4 yang dapat reptil. Kelompok 3. Silakan tulis cara kerja organ pernapasannya. Diskusi masing-masing anggota kelompok. Setelah itu kita presentasi. Gampang kan? Gampang. Tulis. Nanti setelah kita presentasi hasil kerja dari
masing-masing kelompok itu kita akan tempelkan ya. Sudah? Dapat apa? Nanti. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Yang sudah? Kalau yang sudah silakan. Masih kelompok 1 belum? Kelompok 2 silakan. Presentasi ya. Silakan. Sini. Ya, yang siapa yang ngomong? Alia. Yang tulis itu ya. Biar baca ya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Perkenalkan ke anggota kelompok dulu. Yang ketuanya siapa? Yang berperan sebagai moderator siapa? Nama kelompok 2 Yang moderator siapa? Aulia. Saya sendiri sebagai moderator. Terus? Lanjut. Silakan baca. serangga bernapas melalui silakan menuju ke trakea. Pertama-tama udara masuk melalui kulit menuju ke trakea. Setelah itu serangga membuang karbon dioksida juga melalui respirator. Ya. Sekian dan terima kasih hasil Silakan. kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Yang kelompok lain yang mau bertanya silakan atau memberikan usul saran. Ya, memberikan usul saran mungkin. Cara penyampaiannya bagaimana? Kalau tidak ada, silakan duduk. Kita tepuk tangan dulu. Duduk. Kelompok 3. Sebentar Pak, ada game ya? Ya. Biasanya di dalam permainan itu ada dia punya
sanksi, ada hukumannya. Setuju tidak? Setuju. Lanjut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Nama kelompok 3. 1. Istilah dan 2. Pasti mulik 3. Diagram 4. Dokumenter. Ya, silakan. Reptil bernapas menggunakan paru-paru udara melalui hidung lalu ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Jika ada teman lain yang bertanya, kami persilahkan. Silakan. Tidak ada yang bertanya? Kamu tidak ada bertanya, Pak yang bertanya. Kalau tidak ada ya silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Sebelum kelompok lain presentasi, Pak sampaikan punya gamenya dulu. Sebentar Pak, ada satu game yang namanya bisik berantai ya. Jadi nanti Pak bisik di salah satu anggota kelompok, lalu anggota kelompok yang itu dia meneruskan, dia berantai ya, berlanjut. Bisa? Nanti di akhir itu yang Pak tanya, yang di akhir itu apa yang Pak yang teman kelompok itu sampaikan. Bisa? Kalau salah kita sepakat dulu. Salah resikonya apa? Menyanyi. Menyanyi sebentar Pak, kasih tahu punya lagu. Ya. Berikut kelompok 1 sudah selesai? Silakan. Balik ke sana. Ingat-ingat memang, sebentar kalau dalam game ada yang salah, siap menyanyi ya. Kau menyanyi saya juga, siapa takut? Silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, sampaikan anggota kelompoknya. Nama kelompok Andar Narek, Arilo, Abantiano, Justin Karno, Romileno, dan Silvia. Ya, silakan. Bagan pernapasan pada amfibi. Kecelok saat masih kecil, kecelok bernapas menggunakan insang. Ya. Saat sudah dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Cukup? Silakan, moderator. Mungkin teman-teman kelompok yang lain mau bertanya, kami persilakan. Silakan. Aulia, siapa yang mau bertanya, kasih usul saran. Kirana, silakan kasih usul saran. Tidak ada. Jagoan sudah hilang semua. Tidak ada yang mau bertanya. Berarti cara penyampaian materinya jelas. Sudah jelas? Sudah? Belum? Kalau belum ya silakan tanya. Silakan. Ya, jadi pertanyaan kalau keempat itu, ketika kecebong itu kata-kata yang masih belum dari kata murah, dia bernapas itu melalui apa? Dia ikut apa? Begitu. Melalui insang. Insangnya terletak di mana? Di bagian mana? Dalam atau di luar? Di luar. Ya? Di luar. Di luar. Ya? Cukup? Silakan tepuk tangan lalu. Kelompok terakhir. Silakan, kelompok terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Nama kelompok 4 Milana Ledo, Ayunda Moy, Laura Min, Irgan Moina, Yendra Loko, Rio Menete. Ya, silakan. Bagian pernapasan pada mamalia. Ya. Pertama-tama udara masuk melalui hidung menuju ke pangkal tenggorok, lalu ke batang tenggorok dan ke paru-paru. Silakan.
Ya, jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau mau 3 mungkin mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ya, kalau mau cepat dapat apa? Dapat badan pernapasan pada mamalia. Mamalia. Kalau tidak apa yang tanya? Mamalia itu dibagi berarti menjadi berapa jenis? 2. Ada? Mamalia darat dan mamalia air. Cara pengambilan oksigennya sama tidak? Tidak. Kalau mamalia darat cara bernapasnya melalui apa? Melalui hidung. Setelah itu Ke pangkal tenggorok. kita trakea ya. Lalu ke Ke paru-paru. belakang. Sementara mamalia air. Mamalia air bernafas menggunakan insang atau paru-paru. Paru-paru. Ya. Bukan insang ya, paru-paru. Kapan dia menghirup oksigen? Saat dia Muncul? muncul ke atas permukaan air. Ya. Silakan tepuk tangan. Betul. Pak punya satu lagu ya. Satu lagu di situ dia bilang yang seperti manusia, hewan juga bernapas, tapi hewan berbeda alat pernapasannya. Serangga pakai trakea, ikan pakai ya. Kalau cacing permukaan kulit pada fase berudu kata memakai insang, jika dewasa kata paru-paru dan kulit. Reptil dan mamalia memakai paru-paru, burung juga memakai paru-paru. Siapa tahu? Baik, itu sampai 3. Kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Seperti manusia, hewan juga bernapas, tapi hewan berbeda alat pernapasannya. Serangga pakai trakea, ikan memakai insang. Kalau cacing permukaan kulit, pada fase berudu katak memakai insang, jika dewasa katak paru-paru dan kulit. Reptil dan mamalia memakai paru-paru, burung juga memakai paru-paru. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi tadi Pak bilang mau pakai bisi berantai. Pakai bisi berantai? Sudah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak ingin memperjelas lagi materi kita, yaitu cacing bernapas menggunakan apa? Kulit. Kemudian membawa karbon dioksida menggunakan apa? Kulit juga ya. Di dalam tubuh cacing itu ada satu sel, itu namanya apa? Ya. Kemudian ikan bernapas menggunakan insang. Ikan ketika mendapat oksigen itu melalui apa? Aliran air. Ya. Terus pada burung bernapas menggunakan paru-paru. Sebelum udara masuk ke paru-paru, burung menghirup udara melalui apa? Hidung. Di atas parunya, kemudian menuju ke trakea. Setelah itu menuju ke kantong udara. Sebagiannya ke kantong udara, lalu menuju ke paru-paru. Pada reptil apa bernapas menggunakan paru-paru. Ya, paru-paru. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Proses pernapasannya bagaimana? Udara masuk melalui hidung, terus ke batang tenggorokan, terus ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di mana? Di tengah rongga dada. Di tengah rongga dada itu apa yang melindungi paru-paru? Tulang rusuk. Terus pada mamalia, bernapas menggunakan paru-paru. Terus pada amfibi, pada kecerong bernapas menggunakan insang. Ketika sudah dari katak dewasa dan katak muda dan katak dewasa menggunakan paru-paru dan
bukan kulit. Jadi antara katak dan cacing itu ada kesamaan sedikit. Kulit katak itu dia belicin ya, agak berlendir, ya. Jadi dia berapa menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, silakan tempelkan hasil karya masing-masing di depan. Silakan. Langsung tempel. Silakan. Silakan tempel di depan papan, di papan. Di atas. Mana kelompok? Satu. Sudah. Kelompok satu di sini. Untuk kerja. Sudah? Ya. Demikian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita sudah belajar. Tetapi ingat kembali di rumah jangan banyak bermain. Manfaatkan setiap momen, setiap waktu. Tiada waktu itu tanpa belajar, ya. Jadi hari ini kita sudah sampai di organ pernapasan pada hewan. Besok kita akan lanjut ke pernapasan pada manusia. Jadi Pak sangat bersyukur, Pak sangat mengapresiasikan anak-anak. Hari ini sudah semua hadir, sudah mengikuti dengan baik. Semua sudah mengerti dan tahu apa itu pernapasan pada hewan. Masing-masing hewan itu cara pernapasannya beda? Beda. Bisa? Tidak. Tepuk tangan sekali. Jadi sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, tadi kita mengawalinya dengan doa. Maka sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita harus menutupnya dengan doa. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi kita hikmat, kekuatan sampai kita bisa sampai saat ini. Bisa ya? Bisa. Dari itu Pak minta salah satu siswa untuk orang mimpi kita dalam doa. Jangan membawakan ke dalam pencobaan, tetapi kesulitan para jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Nih, terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Shalom. Sampai jumpa di besok ya. Bisa. Ya, buku-buku silakan kumpul. Silakan kumpul. Kumpul di meja masing-masing. Bisa? Bisa tidak? Ini. Silakan kumpul. Nah. Ingat di rumah itu harus ingat kembali ya, nanti dengar ya.